Jika kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana cara menambahkan produk YouTube Affiliate di video kita, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah yang sering muncul nih pada produk-produk yang telah kita upload ataupun yang telah kita tambahkan di video kita ya, yaitu produk yang tidak ditemukan atau produk yang dihapus. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah sempat mempraktekkan untuk bagaimana cara menambahkan produk YouTube Affiliate ini di video kita, dan mungkin menambahkannya sudah berhasil. Lalu beberapa hari kemudian teman-teman mungkin iseng-iseng ngecek nih untuk produknya, mungkin mau menambahkan ataupun mau menghapus produk pada video lama kita. Lalu tiba-tiba kita melihat ada notifikasi seperti ini ya, video tidak ditemukan ataupun video dihapus. Wah, kira-kira kenapa ya? Nah, sebetulnya jawaban yang valid tentang permasalahan ini ya ada di YouTube Studionya itu sendiri ya. Mari kita coba cek. Nah, untuk notifikasinya kurang lebih seperti ini ya. Satu produk diberi tag tidak ditemukan ataupun videonya ataupun produknya itu sudah dihapus begitu ya. Nah, ini problemnya di mana sih ataupun kesalahannya di mana? Nah, untuk bisa lebih jelas tentang kenapa sih kok bisa produk yang kita pasang itu ada notifikasinya seperti ini. Nah, untuk mengecek detailnya, kalian bisa arahkan kursor kalian ke bagian tanda tanya ini ya. Lalu kalian klik pelajari lebih lanjut. Nah, maka akan muncul bacaan ataupun halaman seperti ini ya. Nah, di halaman inilah kita bisa mempelajari kira-kira kenapa sih produk kita itu kok tidak ditemukan ataupun produk kita itu dihapus. Nah, di sini kita bisa mempelajarinya ya. Oke, kita bahas dulu untuk di pedoman pemberian tag. Nah, pada bagian ini ya, pedoman pemberian tag. Di sini jika Anda memenuhi syarat untuk menggunakan fitur ini, hanya beri tag pada produk di konten jika produk tersebut memenuhi semua pedoman berikut. Yang pertama yaitu produk mudah dikenali dan ditampilkan dengan jelas di konten teman-teman. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang cara bagaimana memasang produk, salah satu tips dan salah satu hal yang perlu kalian perhatikan yaitu produk yang kalian tambahkan itu harus ada pada video teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman menambahkan produk itu ya yang tidak ada di layar ataupun pada saat kalian merekam gitu ya. Jadi misalkan kalian tentang membuat video tutorial membutuhkan printer misalkan. Lalu kalian menambahkan produknya bunga misalkan. Yang bunga itu tidak ada pada video teman-teman. Nah, itu nanti akan berpotensi untuk produknya bisa dihapus ataupun tidak ditemukan oleh YouTube-nya ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya produk sangat terkait dengan konten teman-teman. Nah, ini masih satu hal dengan yang di atas tadi ya. Jadi produk yang kalian masukkan itu harus relevan. Misalkan kalian membahas ataupun mereview tentang ring light misalkan, tetapi kalian menambahkan produknya tentang mikrofon. Nah, ini kan tidak terkait ya, ataupun tidak sesuai ataupun tidak relevan. Lalu selanjutnya penonton mungkin ingin mempelajari suatu produk lebih lanjut atau membelinya berdasarkan tampilan di konten teman-teman. Nah, ini yang dimaksud adalah ya seperti itu tadi. Misalkan kalian membuat video mereview tentang ring light itu tadi ya. Nah, mungkin ada beberapa penonton yang merasa tertarik dengan hasil review teman-teman, lalu ingin membeli produk tersebut, tetapi produk yang kalian sematkan malah mikrofon. Nah, ini kan tidak nyambung ya. Maka dari itu bisa jadi produk yang kalian sematkan itu dihapus oleh YouTube-nya, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, produk digunakan sebagaimana mestinya. Artinya Anda menunjukkan penggunaan produk sesuai dengan niat produsen dan mempromosikan penggunaan yang aman. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi ketika kita men-spill cara menggunakannya, lalu men-spill tentang produknya itu ya sesuai dengan yang semestinya begitu ya, ataupun niat produsennya tanpa kita menyalahi aturannya seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apa yang terjadi jika kita tidak memenuhi pedoman yang ada begitu ya? Jika menemukan produk yang tidak mematuhi pedoman, kami akan mengirimkan notifikasi untuk membantu Anda memahami masalahnya dan cara memperbaikinya. Pesan ini dirancang untuk mengedukasi dan mengingatkan teman-teman tentang praktik pemberian tag yang tepat. Kalian harus memperhatikan notifikasi ini dengan cermat. Jika Anda berulang kali memberikan tag yang tidak memenuhi pedoman, kalian harus perhatikan ini ya. Channel teman-teman dapat kehilangan akses program afiliasi YouTube Shopping. Nah, ini adalah salah satu efek begitu ya jika kita tidak mengindahkan notifikasi yang ada ataupun yang diberikan oleh pihak YouTube-nya. Misalkan 1, 2, 3, 4 notifikasi kita hiraukan saja, kita tetap melanggar pedomannya, ya bisa jadi kita bisa kehilangan akses ke program afiliasi YouTube Shopping ya. Jangan sampai ya, karena untuk YouTube Affiliate Shopping ini bisa menambah cuan kita ya di AdSense. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara menemukan produk dengan tag yang dihapus? Ini saya kira sudah
bisa ya, karena kita membukanya seperti tadi, tinggal kita buka saja di YouTube Studio kita, lalu kita klik pada bagian edit ini, akan diketahui ya untuk produk-produk yang dihapus itu yang seperti apa. Nah, contohnya seperti ini ya, ini kan produknya sudah dihapus nih, ini dihapus, ini dihapus, nah ini dihapus. Nah, perbedaan jika produk yang dihapus dengan yang tidak dihapus ya seperti atasnya ini ya. Nah, ini kan tidak ada tulisannya dihapus nih, berarti produk ini masih aman dan masih tampil di video teman-teman. Tetapi jika ada tulisannya dihapus seperti ini, berarti produknya sudah tidak tampil di video teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi tentang memecahkan masalah tag produk nih. Perlu diingat bahwa, nah kalian perlu perhatikan ini sebelum kalian menambahkan produk ya. Perlu diingat bahwa tag produk tidak akan muncul di konten teman-teman jika teman-teman men-setting ataupun ada beberapa hal di bawah ini, maka untuk tag produk teman-teman itu tidak akan muncul pada konten atau video teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu audiens konten Anda ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Nah, ketika teman-teman mengupload video teman-teman, lalu settingannya kalian setting dibuat untuk anak-anak, maka tag produknya tidak akan muncul ya. Pada bagian ini kita tutup dulu ya. Nah, pada bagian kalian setting ya dibuat untuk anak-anak, itu maka akan otomatis produk kalian tidak akan muncul ya. Jadi kalian harus men-settingnya tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada klaim hak cipta terhadap konten teman-teman, itu sudah pasti ya, produk kita tidak akan muncul. Konten Anda dianggap terbatas atau tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, ini sudah clear ya, karena salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan akses di YouTube Affiliate ya salah satunya adalah channel kita itu sudah dimonetisasi ya. Lalu selanjutnya, konten teman-teman berisi lagu yang memenuhi syarat pembagian keuntungan dari kreator musik. Nah, itu tidak bisa ya. Contohnya seperti ini nih. Misalkan saya buka dulu video shotnya. Nah, ini kita klik ya. Nah, ini kan belum saya tambahkan produk nih. Ini ingin saya tambahkan produk. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tidak dapat memberi tag pada produk, suara yang digunakan tidak memenuhi syarat untuk produk yang diberi tag. Untuk memberi tag pada produk, hapus suara tersebut dan upload lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, berisi lagu yang tidak memenuhi syarat itu tidak akan produknya bisa kita tambahkan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, penonton Anda berada di wilayah ataupun negara yang memenuhi syarat, ini mutlak ya. Lalu selanjutnya, penonton Anda menonton konten di browser seluler, smart TV, ataupun konsol game. Nah, ini perlu kalian perhatikan nih. Jika teman-teman mungkin saudara, teman-teman, adik, kakak teman-teman itu melihat di smart TV misalkan untuk konten teman-teman, lalu kalian bingung nih, kenapa kok produknya tidak muncul di smart TV? Nah, ini sudah jelas ya. Jika penonton itu melihatnya di browser seluler, smart TV, ataupun konsol game, itu produknya memang tidak muncul. Tetapi jika teman-teman melihatnya di handphone, pasti akan muncul ya. Selanjutnya nih, teman-teman tidak memiliki item yang disetujui dan stoknya tidak tersedia. Sudah jelas ya. Nah, seperti di video sebelumnya, salah satu tips yang bisa kalian lakukan, pilih produk yang stoknya itu ya masih ada ya. Kalau kalian menambahkan produk yang stoknya sudah habis, ya percuma saja ya. Oke, lanjut. Produk yang kalian beri tag telah dihapus oleh brand atau retailer karena tidak memenuhi kebutuhan brand mereka. Sudah jelas ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang permasalahan kenapa kok produk kita itu tidak ditemukan atau produk kita itu dihapus oleh YouTube-nya. Atau mungkin kita merasa bingung nih, produk kita itu tidak muncul di beberapa alat gitu ya, ataupun beberapa hal misalkan di browser seluler, smart TV, ataupun konsol game. Nah, di halaman ini sudah cukup jelas ya. Jadi kalian tinggal ikutin saja pedomannya dan hal-hal apa saja yang perlu kalian hindari supaya produk yang kalian pasang di YouTube Affiliate Program ini ataupun di video teman-teman itu bisa muncul ya dan bisa menghasilkan cuan tambahan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pada video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.